kebutuhan layanannya seperti apa dari peserta. Dan peserta juga tidak perlu bolak-balik sekali lagi. Mohon maaf sekali, kami di sini tidak ada loket pembayaran, tanggungan pemerintah pusat ataupun tanggung pemerintah daerah. Selama 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Betul. Halo Sobat JKN, kembali lagi di JKN Pod dan hari ini masih bersama aku Lia. Kita akan bareng-bareng nih menggali informasi seputar program JKN. Nah hari ini kita lagi ada di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya dan masih banyak ternyata masyarakat yang memanfaatkan layanan administrasi dengan datang ke kantor cabang Palangkaraya. Nah pengen tahu nih apa aja sih layanan administrasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya kepada peserta JKN di wilayah Palangkaraya. Yuk kita cari tahu aja langsung sama narasumber kita hari ini. Sudah ada Mas Akmal di sini. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore Mbak Lia. Boleh disapa lah dulu nih teman-teman sahabat JKN. Halo sahabat JKN, saya Akmal, petugas frontliner Kantor Cabang Palangkaraya. Oke, jadi sahabat JKN, Mas Akmal ini adalah petugas frontliner dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Nah Mas Akmal, aku langsung aja ya. Bisa. Pengen nanya nih, tadi kan sudah aku sebutkan ya ternyata masih banyak masyarakat yang mengakses layanan administrasi dengan datang ke kantor cabang. Nah, dan ketika ada masyarakat yang datang ke kantor BPJS Kesehatan seperti di kantor cabang Palangkaraya ini untuk mendapatkan layanan, gimana sih alurnya Mas Akmal? Baik, saya jawab langsung ya Mbak Lia ya. Boleh. Untuk informasi teman-teman JKN juga, untuk alur pendaftaran di kantor cabang itu pertama akan dilayani dulu oleh satpam depan kami. Nanti akan ditanyakan terlebih dahulu kebutuhan layanannya seperti apa dari peserta, dari segmen kepesertaannya apa. Nah nanti selanjutnya ketika satpam depan sudah mengetahui jenis kepesertaan dari peserta yang datang, akan disesuaikan dengan penjelasannya juga. Nah apabila setelah dijelaskan oleh satpam depan, nanti dari satpam depan akan mempersilahkan masuk peserta ke dalam. Nah di dalam juga di area pengisian checklist, di sini ada satpam dalam juga. Nanti satpam dalam akan memvalidasi lebih rinci kebutuhan layanan dari peserta. Itu tadi alur pelayanannya ya. Selanjutnya Mas, untuk pelayanannya pasti banyak Mas ya di sini. Banyak banget. Nah, karena ada beberapa jenis layanan administrasi ya pada program JKN ini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk dokumen atau syarat-syaratnya nih yang harus disiapkan oleh masyarakat yang datang untuk mengakses layanan administrasi yang jenisnya juga macam-macam. Apa aja Mas? Boleh dijelaskan nggak satu persatu? Bisa. Baik. Untuk jenis layanannya yang kami layani itu kan ada 2 jenis kepesertaan ya. PBI dan non PBI. Kalau yang PBI itu terbagi 2 juga, tanggungan pemerintah pusat ataupun tanggung pemerintah daerah. Khusus untuk peserta PBI, apabila ada keperluan pelayanan di kantor cabang, mohon disiapkan saja berkas kartu keluarga. Apabila berkas fisiknya itu nggak dibawa, tidak perlu khawatir, bisa menggunakan file atau dalam bentuk foto juga nggak apa-apa. Itu jadi nanti peserta tidak perlu repot-repot atau khawatir harus bolak-balik lagi mengambil berkas aslinya. Jadi kami memudahkan peserta juga, tidak perlu bolak-balik sekali lagi, biar datang sekali ke sini langsung selesai urusannya. Betul. Selanjutnya apabila untuk keperluan administrasi yang non PBI, contoh misal pendaftaran baru, peserta mandiri, terus perpindahan segmen menjadi peserta mandiri, atau penambahan anggota keluarga, atau update pensiunan, dan misalnya pendaftaran yang memang nggak diakomodir juga oleh satuan kerja, itu bisa kami bantu proses di sini juga dengan kelengkapan berkas menyesuaikan dengan jenis layanannya. Khusus untuk peserta mandiri, saat ini kami memang mewajibkan untuk auto debit. Namun untuk auto debit yang sebelumnya pakai rekening bank, sekarang bisa juga yang non bank, bisa pakai dompet digital. Nanti apabila ada peserta yang mohon maaf
belum ada rekeningnya atau buku rekeningnya nggak dibawa, berkasnya nggak lengkap, nggak perlu khawatir kalau misalnya dompet digital kan pasti ada di handphone ya, Mbak Lia. Nanti bisa digunakan juga untuk dompet digitalnya dilampirkan untuk pendaftaran peserta mandiri. Untuk segmen peserta yang lain, contoh pensiunan, penambahan anggota keluarga PNS, daftar PNS, nggak perlu bawa berkas yang asli juga nggak apa-apa. Terpenting berkas yang soft file memang ada di handphone dan bisa diakses. Nanti kami bantu proses untuk pelayanan administrasinya. Jadi dimudahkan ya, nggak perlu membawa berkas fisik. Untuk soft filenya sudah ada di tangan, aman. Semua bisa diproses. Semua bisa. Selanjutnya aku mau nanya nih khusus untuk layanan pendaftaran atau perubahan jenis kepesertaan nih. Biasanya tuh berapa lama sih masyarakat bisa mendapatkan layanan tersebut dan sampai prosesnya selesai? Baik, untuk pendaftaran peserta mandiri misalnya ya. Boleh. Kalau dari kami nggak sampai 10 menit selesai. Tidak sampai 10 karena menit? Untuk proses kami di sini itu untuk istilahnya cepat untuk peserta ya, karena kami tidak mau juga membuat peserta menunggu lama, kasihan. Nah, nanti akan dilayani oleh petugas frontliner kami juga akan sigap untuk melayani langsung. Adapun untuk prosesnya tadi kan ya pendaftarannya memang cepat. Namun untuk pembayarannya di kami memang ada masa tunggu 14 hari. Apabila peserta tersebut baru mendaftar atau sudah terdaftar namun nonaktif lebih dari 1 bulan. Di kami juga ada programnya yaitu penghapusan masa tunggu 14 hari khusus untuk peserta mandiri. Namun apabila ingin mengikuti program tersebut ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta yaitu berkas dengan materai serta kesiapan untuk pembayaran iurannya dihitung sejak nonaktif peserta tersebut. Gitu. Dan aku juga pengen nanya nih Mas, kantor cabang sendiri ini menerima permintaan pelayanan administrasi kan? Apakah pembayaran juga di sini Mas atau gimana, boleh dijelaskan? Baik, untuk pendaftaran memang kami melayani ya karena kan di sini untuk pendaftaran administrasi, tapi khusus untuk pembayaran mohon maaf sekali kami di sini tidak ada loket pembayaran. Adapun untuk loket pembayaran kami banyak kanal untuk pembayarannya, bisa melalui bank ataupun e-commerce bisa dan kanal-kanal yang sudah kerjasama dengan kami seperti minimarket di luar. Jadi untuk sahabat JKN yang masih bingung tentang di mana sih bayarnya BPJS Kesehatan ini, jadi untuk informasi tadi sudah disampaikan bayarnya nggak bisa lewat kantor cabang ya. Belum bisa. Jadi BPJS Kesehatan sudah menyediakan banyak kanal untuk pembayaran, jadi tanpa harus datang ke kantor cabang, kamu bisa langsung menyelesaikan pembayaran iuran kamu. Lanjut. Tadi sudah tentang jenis layanan, masa proses penyelesaian. Aku mau nanya nih untuk perubahan hak kelas rawat nih. Apa aja sih syaratnya dan gimana prosedurnya nih ketika ada masyarakat yang ingin melakukan perubahan hak kelas rawat melalui kantor BPJS Kesehatan ini Mas? Untuk perubahan kelas rawat ya, apabila untuk pelayanannya itu saya jelaskan dulu ya. Boleh. Khusus untuk terdaftar peserta mandiri yang sebelumnya pernah terdaftar misalnya dari perusahaan atau tanggungan orang tua, pasti kan ikut kelas dari tempat kerja atau tanggungan orang tuanya ya. Misal dari orang tuanya itu kelas 1 misal atau dari perusahaannya kelas 1. Ketika daftar menjadi peserta mandiri ke sini apakah harus kelas 1? Jawabannya tidak perlu. Karena kalau untuk peserta mandiri itu menyesuaikan dengan keinginan dari peserta. Dengan kami informasikan disesuaikan juga dengan kesanggupan pembayarannya. Biar nanti izin ke depannya tidak merasa terbebani dengan iuran yang dipilih. Lalu apabila di sini ada peserta mandiri yang ingin merubah kelasnya, itu bisa Mbak Lia. Kami layani di sini. Untuk persyaratannya itu minimal terdaftar 1 tahun terlebih dahulu di kelas yang awal. Jadi ada batasnya ya. Ada batasan minimalnya. Sudah selama 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Jadi kalau misalkan peserta nih udah terlanjur misalkan daftar BPJS dan dia udah mendaftarkan diri misalkan di kelas 1, seminggu kemudian dia pengen berubah pikiran nih kelas 2 aja deh, mungkin karena keadaan ekonomi atau hal lainnya, ternyata mohon maaf sekali nggak bisa ya. Apabila statusnya sudah dibayarkan, jadi apabila statusnya sudah dibayarkan. Kalau belum berarti kalau statusnya
penangguhan pembayaran, itu kan nanti ada masa tunggu 14 hari ya, itu bisa dirubah kelasnya. Namun nanti untuk masa pembayarannya akan mengulang jadi 14 hari sejak perubahan kelas tersebut. Oh, oke, itu tadi informasinya tadi ya seputar hak kelas rawat dan perubahan hak kelas rawatnya. Kalau galau ya, ada tuh untuk pertimbangan 14 hari bisa dirubah kelasnya. Masih bisa kalau mau berubah pikiran gitu ya di masa 14 hari itu bisa dipikirkan matang-matang ya memilih hak kelas rawatnya. Oke, selanjutnya aku mau nanya tadi masih seputar hak kelas rawat nih. Ya. Apakah ada batasan nih Mas dari perubahan hak kelas rawat yang dilakukan oleh peserta? Misalkan tadi dia sudah terdaftar di hak kelas berapa, dia mau minta hak kelas lainnya, itu ada batasan nggak? Untuk batasan perubahan kelas rawat, Mbak Lia, peserta mandiri saat ini bisa minimal terdaftar 1 tahun sekali atau 1 tahun terdaftar di kelas yang sebelumnya. Semisal Desember 2024 ini pindah kelas nih di kelas 1 yang sebelumnya kelas 3. Misalnya tahun depan Desember 2025 pengen rubah kelas lagi ke kelas 2, itu bisa aja. Oke, jadi tidak dibatasi ya Mas? Nggak dibatasi, minimal tadi terdaftar 1 tahun aja di kelas semua. Asal sudah terdaftar selama 1 tahun di kelas hak kelas yang dipilih. Betul. Oke, jadi itu tadi informasi dari Mas Akmal seputar layanan administrasi di kantor cabang dan juga tentang hak kelas rawat. Tadi banyak banget ya informasinya yang bisa sahabat JKN Pod dengerin. Nah, untuk informasi seputar JKN lainnya, kamu boleh tonton terus ya episode JKN Pod selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @sahabatjkn.pky. Terima kasih Mas Akmal. Terima kasih Mbak Lia dan informasinya yang sudah disebarkan buat sahabat JKN lagi nonton hari ini. Sampai ketemu di episode JKN Pod selanjutnya ya.